membuka upacara dalam Hari Orang Hutan Sedunia tanggal 19 Agustus 2023. Pada kesempatan ini saya satu-satu mulai dari kanan, dari PT Karunia Armada Indonesia. Semua tangannya diangkat. Ya, ini Pak dari kontraktor ini Pak. Ya. Kemudian yang ini ada dari Bayan dan Perkasa Iniakerta, angkat tangan. Ya. Nusa coba melihat langsung terkait dengan adanya satwa yang liar yang dilindungi ini. Sebagai penjelasan kami Pak Isa bahwa di tempat kami juga terkait dengan satwa yang dilindungi, semua kita lakukan juga sosialisasi. Ada sosialisasi terkait ini baik di dalam induksi karyawan, induksi tamu, maupun induksi orang pulang putih atau pulang lombok yang sudah kita reklamasi. Kurang lebih ada 480 hektar. Jadi tetap kita continue, nanti kita juga, karena kita juga ada persemaian, ada nuseri tersendiri. Dan hal ini semoga nanti tim dari BPSI juga memberikan masukan kami terkait dengan mungkin tanaman-tanaman yang bisa kita berdayakan di sini terkait untuk pakan orangutan. Jadi ke depan ini kita ingin menunjukkan bahwa kita juga peduli terhadap orangutan dan peduli pada lingkungan tempat hidupnya. Oleh karena itu mendatang ini saya kira ada semacam perubahan sikap kita terhadap lingkungan, karena perlu diketahui yang namanya orangutan ini adalah satwa yang dilindungi yang menjadi satwa payung. Satwa payung itu artinya dengan adanya orangutan berarti di lokasi ini ada kesuksesan untuk melakukan reklamasi dan regenerasi, karena ada jenis-jenis lain yang hidup bukan hanya orangutan. Tanpa jenis-jenis lain di bawah payung orangutan ini, maka orangutan pun juga tidak bisa hidup. Ya, karena ini pemahaman yang lebih luas lagi bagaimana kita tidak hanya tanam menanam, tapi juga bagaimana kita melestarikan lingkungan beserta fauna dan jenis-jenis lain yang melingkupinya. Kalau kita lihat secara umum bahwa populasi orangutan terbesar itu ada di landscape Bontang, Sangatta, dan Bungalon. Dari total yang ada estimasi studi itu hanya tersisa 2.900 dan ada 1.700-nya itu di landscape Bontang, Sangatta, dan Bungalon. Jadi kalau kita lihat kurang lebih 58% itu ada di landscape, salah satunya di unit manajemen PIK. Jadi kenapa kita harus memperingati ini? Karena memang Bapak Ibu bekerja ini di landscape yang kemungkinan besar intensitas untuk bertemu dengan orangutan itu sangat tinggi. Jadi seperti Pak Banjar tadi sampaikan bahwa manajemen PIK juga sangat concern untuk melakukan manajemen unit terbaiknya dengan best management praktisnya, care dengan orangutan. Jadi kalau kita lihat salah satu kegiatan yang kita lakukan ini adalah dengan melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi. Ini adalah cara-cara kita memperingati Hari Orangutan Sedunia sebagai bentuk. Tema tahun ini adalah Love for Orangutan. Jadi kita memilih tema itu sebenarnya ada 3 alasan kenapa saat ini Hari Peringatan Orangutan Sedunia itu tahun 2023 memilih tema Love for Orangutan. Yang pertama, kita harus akui bahwa saat ini intensitas konflik antara manusia dan orangutan itu meningkat. Kalau kita lihat sebaran orangutan di Indonesia ini cuma ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan dua-duanya itu konstelasi konflik itu meningkat. Yang kedua, kita ada tuntutan
kita harus koeksistensi, harus harmonis, karena biar gimana pun seperti Pak Banjar sampaikan, aktivitas pertambangan di landscape yang memang ada habitat orang hutannya, kita harus bisa menyelaraskan hidup harmonisan. Dan yang ketiga, mau tidak mau kita harus melakukan pembangunan. Nah, kita dorong juga pembangunan yang kita lakukan adalah pembangunan hijau, yang dalam pelaksanaannya Pak Yo kemarin sudah ceritakan ke kami bahwa membuka tambang hanya daerah-daerah tertentu yang memang ada aktivitas tambangnya, sedangkan area tertentu mesti dijaga. Ini adalah salah satu upaya pelestarian dan pelindungan.